Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat pagi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 MI Nurul Huda Renceng. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan tujuan mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran pertama Akidah Akhlak kelas 5, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah dan Asmaul Husna. Yang kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah tentang kalimat thayyibah, dan untuk Asmaul Husna nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tujuan pembelajaran tentang kalimat thayyibah yaitu meyakini dan memahami Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu akbar. Terbiasa membaca kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu akbar sesuai ketentuan syar'i. Melafalkan kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu akbar. Ruang lingkup pembahasan kita pada materi kalimat thayyibah yaitu tentang pengertian kalimat thayyibah, kemudian waktu pengucapan kalimat thayyibah, terus hikmah ucapkan kalimat thayyibah. Tahukah kalian apa sih kalimat thayyibah itu? Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah itu contohnya banyak sekali. Misalnya Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua kalimat thayyibah. Yang pertama adalah kalimat thayyibah alhamdulillah, yang kedua kalimat thayyibah Allahu akbar. Langsung ke pembahasan yang pertama yaitu tentang kalimat thayyibah alhamdulillah. Pengertian dari kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah disebut juga kalimat hamdalah atau tahmid. Kemudian kalimat alhamdulillah berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafal dari kalimat hamdalah tersebut yaitu berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Dan biasanya diucapkan hanya alhamdulillah secara pendek atau secara lengkap alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang paling afdal adalah ucapkan secara lengkap yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian waktu pengucapan kalimat hamdalah setelah selesai mengerjakan sesuatu, misalnya sesudah makan, sesudah belajar, sesudah bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika menjadi juara kelas atau mendapatkan hadiah, tentunya selain merasa senang kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Berikutnya ketika mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika selamat dari musibah atau sembuh dari sakit mata, maka layaknya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam zikir sesudah sholat fardu atau sholat sunnah. Di antara bacaan zikir adalah bacaan tahmid atau alhamdulillah, disunahkan membacanya sebanyak 33 kali. Kemudian mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, karena bersin merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat hamdalah yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya semua yang kita miliki, semua yang ada di dunia ini adalah
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi patutnya kita bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencegah sifat sombong. Mencegah sifat sombong karena kita meyakini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin semua yang ada di dunia ini, yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Jadi kita akan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala, berikutnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih baik dari bumi dan seisinya. Dan terakhir, menenteramkan jiwa. Lanjut pembahasan kedua, kalimat thayyibah kedua yaitu adalah kalimat thayyibah Allahu Akbar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar juga disebut kalimat takbir. Kalimat thayyibah Allahu Akbar berisi kalimat yang mengagungkan kebesaran Allah. Lafal dari kalimat thayyibah Allahu Akbar berbunyi Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kemudian waktu pengucapan kalimat Allahu Akbar yang pertama adalah menjelang dan ketika hari raya. Mengucapkan Allahu Akbar menjelang dan ketika hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ketika berzikir setelah sholat, mengucapkan kalimat Allahu Akbar ketika berzikir. Bacaan Allahu Akbar termasuk bacaan zikir sesudah sholat yang sangat dianjurkan sesuai yang disunahkan, yaitu membaca kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Berikutnya, mengucapkan kalimat Allahu Akbar ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian ketika mengumandangkan adzan dan iqamah. Di dalam adzan, kalimat Allahu Akbar dibaca sebanyak 6 kali, sedangkan dalam iqamah, kalimat Allahu Akbar dibaca sebanyak 4 kali. Yang terakhir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar ketika berjuang menegakkan agama Allah. Kalimat Allahu Akbar dapat menggugah semangat juang orang-orang mukmin. Berikutnya, hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar: mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dari sifat sombong, kemudian mendapatkan pahala, berpikir akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengagungkan kebesaran Allah sehingga kita merasa rendah bahkan kecil di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apa dibanding segala kekuasaan yang Allah miliki. Semua yang kita miliki hanyalah titipan. Selalu membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah selama di rumah, di lingkungan, atau di madrasah. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.